Immopreneur di seluruh penjuru Nusantara, para pejuang keluarga yang hebat, apa kabar? Semoga Anda masih tetap diberi semangat untuk mencapai tujuan-tujuan Anda. Oke, Immopreneur, malam ini kita sudah sampai pada perjalanan minggu ke-10 dalam rangka menuju 1 miliar 15 minggu. Oke, Immopreneur, malam ini kita akan membahas tentang evaluasi. Kita akan membahas tentang evaluasi. Kenapa? Kenapa dengan evaluasi? Pentingnya evaluasi dalam bisnis kita ini bertujuan agar mengetahui seberapa jauh pencapaian bisnis yang sudah Anda lakukan. Dengan kita mengevaluasi, juga akan dapat mengetahui masalah-masalah yang terjadi, dan jika masalah itu dibiarkan tanpa Anda sadari, bisa menjadi sebuah bom waktu jika Anda tidak menyelesaikannya. Oke. Saya akan membahas evaluasi yang umum terjadi di bisnis multi level marketing, di bisnis network, di bisnis jaringan, di bisnis yang Anda geluti semua. Oke. Yang pertama, Immopreneur yang harus kita evaluasi. Evaluasi sendiri adalah menilai. Oke. Apa yang harus Anda nilai? Apa yang harus Anda lihat? Yang pertama yang harus Anda lihat adalah pasar. Kenapa harus mesti pasar? Ya, tentunya sebagai pebisnis yang hebat, Anda dituntut harus mengetahui apa yang terjadi di sekitar Anda. Karena dengan Anda mengidentifikasi apa yang terjadi di sekitar Anda akan berpikir apa yang cocok dipasarkan di situasi saat ini. Oke. Seperti kita tahu semua bahwa abad ini, era ini, kita mengalami suatu hal yang luar biasa. COVID-19, Corona. Dan dampak dari COVID-19 ini sungguh sangat luar biasa. Semua tatanan kehidupan berubah total, termasuk bisnis. Semua berubah total. Dan berbahagialah kita, wahai pelaku bisnis network, ya, karena menurut ahli ekonom, ya, bahwa bisnis yang akan tetap bertahan di masa ini salah satunya adalah network marketing. Selamat, Anda sudah memilih tempat yang tepat untuk menjalankan bisnis. Oke. Nah, dengan situasi yang seperti ini, Anda bisa melihat kebutuhan apa yang saat ini umum. Saat ini umum, masyarakat, mereka, apa yang mereka butuhkan? Sudah pasti, yang pertama yang mereka butuhkan adalah produk penunjang kesehatan. Produk penunjang kesehatan, terutama produk yang berbasis untuk imun booster.
Itu. Kemudian yang kedua yang mereka butuhkan adalah saat ini penghasilan. Entah itu penghasilan tambahan atau memang penghasilan tetap. Faktanya saat ini ratusan ribu menjadi korban pemutusan hubungan kerja karena dampak dari pandemi. Sungguh luar biasa. Nah, kita harus melihat pasar. Kita harus menilai. Artinya ketika memang produk kita cocok, kemudian sistem bisnis kita hari ini cocok untuk dipasarkan kepada mereka, artinya Anda jangan menunggu lama lagi, saatnya Anda bergerak. Dan siapa yang bertahan hari ini, dia akan jadi pemenang. Pastinya Anda harus bertahan bukan hanya sebagai penonton, tapi dalam hal Anda bertahan hari ini, Anda wajib mengikut masuk ke dalam, dan Anda harus menjadi bagian dari orang yang bisa bertahan. Dalam arti bertahan yang sesungguhnya, ketika pandemi ini berakhir, Anda semua sudah menjadi seorang pemenang. Bertahan, tetapi Anda harus melakukan sebuah pergerakan. Bukan berarti ibarat sebuah pertandingan sepak bola, barangkali Anda pernah melihat bagaimana mereka bertahan, tetapi mereka bertahan tidak diam. Mereka bertahan untuk tetap bergerak, dan bisa jadi yang bertahan bisa mencuri gol. Oke. Artinya Anda lihat pasar, kebutuhan mereka apa? Begitu memang Anda siap, Anda sudah penuhi dengan alat prospek Anda, do it. Oke. Nah, lebih jauh kita akan mencoba mengevaluasi kepada pribadi kita sebagai seorang network. Kita nilai pribadi kita sebagai seorang network. Yang pertama adalah sikap. Kenapa sikap menjadi hal yang utama? Karena sikap inilah menurut para ahli, dan berdasarkan penelitian, sikap ini mempengaruhi 80% dari kesuksesan Anda. Pertanyaannya adalah, apakah sikap Anda selama ini, selama Anda menjalankan bisnis network marketing, selama Anda bergabung di perusahaan, sudahkah Anda memiliki sikap sebagai seorang yang mempunyai pribadi yang lebih baik? Jika Anda sudah memiliki pribadi yang baik, berarti Anda sudah memiliki modal yang besar untuk bisa mencapai kesuksesan. Nah, kita harus berani menilai pribadi kita. Sudah sejauh manakah perubahan yang ada? Sudah sejauh manakah kita berbuat untuk orang lain? Sudah sejauh manakah kita memiliki sikap yang selalu positif? Oke. Jika Anda sudah memiliki atau bisa menilai sikap sendiri, saya tidak menghakimi. Artinya Anda cukup merenungkan. Jika memang ada yang kurang, perbaiki sampai Anda merasa bahwa sikap saya sudah jauh lebih baik. Dan yang akan menilai sikap Anda jauh lebih baik pada akhirnya adalah orang lain, orang di sekitar Anda, orang
dalam keluarga Anda dan orang dalam jaringan bisnis yang Anda bentuk. Nah, selanjutnya yang harus Anda nilai adalah pendapatan Anda selaku pebisnis network hari ini. Menilai pendapatan ini akan berbanding lurus dengan kinerja Anda dan akan berbanding lurus dengan sistem plan yang ditawarkan. Saya akan mencoba menganalogikan dengan hal yang mudah saja. Mengibaratkan satu marketing plan begini. Di perusahaan marketing plan yang Anda geluti hari ini menawarkan pendapatan harian, bukan begitu? Oke. Pertanyaannya adalah, sudahkah sesuai dengan marketing plan? Masih bingung? Oke. Perusahaan marketing plan Anda hari ini menawarkan bonus harian. Pertanyaan saya adalah, sudahkah sesuai dengan marketing plan pendapatan yang Anda terima? Jika sesuai, artinya bahwa pendapatan Anda akan terus-menerus mengalir setiap hari. Jika pendapatan Anda tidak sesuai dengan marketing plan, bonus harian menjadi komisi mingguan, apalagi bonus bulan harian menjadi komisi bulanan. Sungguh lucu, bukan? Berarti ada yang salah, ada yang kurang tepat dalam Anda mengerjakan bisnis Anda. Nah, mari kita lihat ya, kita evaluasi perjalanan 1 bulan kita ke belakang. Sudahkah pendapatan kita sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sistem? Jika sudah, Anda harus lebih mempertahankan. Jika belum, berusahalah Anda untuk mencapai pendapatan dari komisi harian yang perusahaan buat dalam sebuah marketing plan. Sekali lagi, jangan komisi harian Anda terima mingguan, apalagi bulanan. Oke, sudah siap Anda menerima komisi harian? Lakukan. Bagaimana caranya mendapatkan komisi harian? Ini akan Anda dapatkan nanti di evaluasi berikutnya. Apa yang akan saya sampaikan ini akan berakhir pada pendapatan Anda. Oke. Berikutnya adalah yang harus Anda evaluasi. Selain pendapatan, juga Anda harus evaluasi achievement, reward yang perusahaan berikan, imole yang perusahaan tawarkan. Sudahkah Anda menerimanya? Sudahkah Anda mencapainya? Jika orang lain bisa mencapai, anggap reward yang paling kecil, 1 bulan mereka bisa capai, tetapi Anda belum mencapainya, bahkan bisa 3-4 bulan. Pertanyaannya, kalau mereka bisa, saya yakin juga pasti bisa. Berarti jika memang mereka bisa mencapai dalam waktu singkat 1 bulan, maksimal 2 bulan, Anda sendiri 3, 4, 5 bulan mendapatkannya,
saya berani katakan berarti ada yang salah dalam proses Anda. Ada yang kurang dalam Anda menjalankan konsep bisnisnya. Menarik ya. Kita tidak akan mencari benar salah ya. Hari ini kita tidak akan mencari benar salah, kita akan evaluasi bersama. Evaluasi yang ditujukan kepada Anda dan tentunya juga buat saya. Oke, kita sama-sama untuk mengevaluasi. Evaluasi pendapatan, evaluasi target Anda. Kemudian penghasilan Anda, pendapatan Anda, achievement yang diberikan oleh perusahaan, reward yang diberikan oleh perusahaan tergantung pada kerja seorang networker yang tugas pertama sebagai seorang pebisnis multi level marketing adalah prospek. Tentunya setelah muncul daftar nama. Oke, prospek. Mari kita lihat. Sudahkah kita menjalankan prospek dengan benar? Berapa banyak orang yang Anda prospek dalam satu minggunya? Berapa banyak prospek tersebut sudah Anda follow up? Dan berapa banyak prospek yang bergabung dalam jaringan bisnis Anda? Nah, jadi terkadang karena bisnis network marketing adalah bisnis tanpa jam beker, bisnis tanpa aturan waktu. Ini atas alasan ini terkadang networker kebanyakan tidak komitmen dengan waktunya, tidak konsisten dengan waktunya. Anda lihat di luar sana bagaimana seorang karyawan yang harus berangkat pagi, pulang sore, bekerja 8 jam satu hari. Apakah Anda sudah bekerja 8 jam dalam satu hari? Pertanyaan ini hanya Anda yang mampu menjawab. Jika Anda melakukan pola seperti karyawan tadi, berangkat pagi, pulang sore, artinya Anda akan konsisten dengan waktu, komitmen dengan waktu, bahwa saya bekerja dari pagi sampai sore, dan Anda lihat hasilnya selama 1 bulan ke depan. Komitmen waktu, berangkat jam 8, pulang jam 5 sore, berangkat jam 8, pulang jam 5 sore, atau Anda berangkat jam 9, pulang jam 6 sore. Cobalah menjadi karyawan. Karyawan bukan untuk perusahaan Anda, karyawan bukan untuk bos Anda, tapi karyawan untuk diri Anda sendiri. Karena di bisnis ini Anda adalah bos. Bos untuk perusahaan Anda sendiri. Bos untuk target Anda sendiri. Bos untuk kesuksesan Anda sendiri. Bos
Oke. Prospek. Selanjutnya yang harus Anda evaluasi setelah prospek tentunya adalah presentasinya. Bisa jadi ada prospecting by phone, halo, telepon sana, telepon sini, tapi belum terjadi presentasi. Hanya buat janji dan sebagainya. Nah, lebih jauh lagi presentasi, sudahkah Anda melakukan presentasi dengan cara yang benar? Dengan cara yang benar. Sekali lagi, sudahkah presentasi dengan cara yang benar? Jika Anda sudah presentasi dengan cara yang benar, insya Allah ini akan berbanding lurus dengan penghasilan Anda. Jadi Anda yang hari ini belum melakukan presentasi dengan cara yang benar, silakan Anda bisa melihat atau Anda mempelajari dari buku-buku yang banyak beredar, atau hari ini informasi tanpa batas. Anda bisa melihat di channel-channel video bagaimana presentasi yang benar. Dan pastinya segera juga Anda pesan pada HP aktif Anda buku yang akan saya keluarkan. Di sana ada berbicara tentang presentasi. Oke. Selanjutnya, Anda harus melakukan evaluasi terhadap pertemuan, karena ruhnya bisnis ini ada di pertemuan. Dengan pertemuan Anda akan jauh lebih semangat. Dengan pertemuan Anda akan berkumpul dengan orang yang positif. Dengan pertemuan Anda akan mendapatkan informasi-informasi baru dari perusahaan, informasi tentang promo-promo atau informasi-informasi baru yang berkaitan dengan pengembangan bisnis Anda. Sudahkah Anda melakukan pertemuan? Pertemuan pertama adalah home sharing, atau bahasa kita mungkin ngopi. Sudahkah Anda ngopi? Berapa hari sekali Anda ngopi? Ya, cukup ngopi sehari 1 kali. Itu sudah luar biasa ya. Jadi sudahkah Anda membuat listing, membuat daftar home sharing yang barangkali kita lihat hari ini orang sudah mulai berani untuk melakukan pertemuan-pertemuan ya. Sudahkah Anda melakukan home sharing? Berapa banyak Anda melakukan home sharing? Pastinya bersama jaringan Anda. Oke. Kita lanjutkan. Berikutnya yang harus Anda evaluasi adalah ketersediaan produk. Karena produk adalah sarana penunjang utama, Anda bisa sukses di sini. Selain marketing plan tentunya. Evaluasi tentang produk, tentang ketersediaan produk. Yang pertama, sudahkah Anda miliki? Sudahkah Anda miliki item-item produk yang ada di perusahaan? Yang kedua, berkaitan dengan produk. Berapa banyak stok produk
yang Anda miliki di jaringan bisnis Anda? Atau berapa banyak stokis yang Anda miliki dalam jaringan Anda? Semakin banyak Anda memiliki stok produk, akan berbanding lurus dengan perkembangan jaringan Anda. Jadi mulailah Anda mengevaluasi. Jika Anda rasa kurang, mulailah Anda untuk prospek stokis. Jadi bukan hanya saja Anda prospek pribadi yang hanya bergabung dengan satu titik, ya, tapi Anda juga perlu untuk prospek stokis. Nah, itu juga yang harus Anda evaluasi, ya. So, berikutnya yang harus Anda evaluasi berikutnya adalah SDM, sumber daya manusianya. Sebelum Anda mengevaluasi jaringan Anda, terlebih dahulu evaluasilah diri Anda sendiri. Sudahkah Anda mengupgrade SDM Anda? Banyak cara untuk mengupgrade SDM, dengan membaca buku, dengan mengikuti training tentunya, baik training online ataupun training offline. Berbagilah Anda para entrepreneur, ya, Sapo System membuat setiap hari ada sharing, boleh dibilang training online, ya, setiap jam 2. Di sana Anda bisa banyak belajar, saling berbagi pengalaman. Nah, setelah Anda bisa mengupgrade diri Anda, karena bisnis ini adalah bisnis multiply, bisnis penggandaan, bisnis duplikasi. Berikutnya yang harus Anda lakukan adalah mengevaluasi SDM, jaringan Anda. Ya, polanya sama seperti yang Anda lakukan dalam hal Anda mengupgrade diri. Tularkan caranya kepada mereka. Yuk beli buku, yuk baca video channel-channel yang mengarah tentang pengembangan pribadi. Yuk kita sharing bersama. Ajak mereka. Dengan media yang barangkali Anda belum bisa berkumpul, Anda bisa membuat grup pertemuan online Anda dan jaringan Anda untuk mengupgrade SDM grup Anda juga Anda. Artinya ketika Anda sudah mengupgrade diri Anda, SDM grup Anda, jaringan akan stabil, akan tumbuh berkembang. Nah, karena di agama yang saya yakini, mungkin juga Anda, ada sebuah hadis yang mengatakan, jika ingin dunia, harus dengan ilmu. Jadi ilmu dunia. Jika
ingin akhirat, juga dengan ilmu. Dan jika ingin kedua-duanya, juga dengan ilmu. Artinya, jika Anda ingin sukses di bisnis network marketing, di bisnis MLM, di bisnis jaringan, di bisnis yang hari ini Anda geluti, Anda harus kuasai ilmunya. Upgrade diri, upgrade SDM Anda. Ketika ilmunya sudah Anda kuasai, sukses sudah menanti. Percayalah, insya Allah. Oke, selanjutnya yang harus Anda evaluasi, ya, secara global. Evaluasi secara global adalah target. Nah, target. Sudahkah target Anda berjalan sesuai yang Anda harapkan? Target pencapaian, target kecil, target yang besar. Khususnya di bisnis yang hari ini, di sistem yang hari ini kita geluti, ya. Sudahkah target Anda bisa terpenuhi? Nah, jika belum Anda penuhi, artinya yang berkaitan dengan target satu persatu dari awal sudah saya jelaskan, sudah saya gambarkan, sudah saya sampaikan kepada Anda. Jadi Anda tinggal mengevaluasi saja. So, selanjutnya ini agak menggelitik. Penting gak sih mengevaluasi perusahaan sebelah? Wah, loh. Penting gak sih mengevaluasi perusahaan sebelah? Oke. Jika kita bicara tentang perusahaan sebelah, maka kita akan bicara tentang sisi negatif dan sisi positif. Sisi positifnya, contoh, jika perusahaan sebelah Anda secara fakta hari ini ternyata perkembangannya luar biasa di daerah Anda, tidak ada salahnya Anda melihat, mencontoh, meniru. Tapi sebelum Anda melakukan itu, tetapkan dulu keyakinan Anda kepada perusahaan Anda. Tetapkan dulu. Karena jika Anda belum yakin, jangan coba-coba. Mungkin hal ini bisa dilakukan oleh leader yang sudah memiliki jaringan besar, para diamond, para crown, para royal crown. Wajib hukumnya untuk melihat yang sebelah, bagaimana cara mereka mengembangkan bisnisnya. Bukan berarti Anda akan mengevaluasi tentang produk-produk mereka seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Jika Anda lakukan itu, sisi negatif akan timbul. Anda akan habis waktu Anda hanya untuk mengurusi mereka. Oke. Jadi jangan terlalu banyak mengevaluasi tentang perusahaan sebelah. Fokus saja pada apa yang Anda impikan. Fokus pada tujuan Anda. Karena hanya fokuslah yang akan mengantarkan Anda pada puncak kesuksesan.
Ini pernah saya bahas sebelumnya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, itu barangkali materi evaluasi yang saya sampaikan malam ini. Ya. Mudah-mudahan materi ini bisa menjadikan Anda menjadikan bahan untuk Anda mengevaluasi perkembangan bisnis Anda. Nah, seperti biasa, sebelum saya akhiri, ada sedikit yang saya sampaikan. Oke. Keajaiban akan terjadi jika tidak berhenti bergerak. Keajaiban-keajaiban itu akan terjadi jika Anda terus bergerak, terus berusaha. Dan dalam berusaha, senantiasa Anda selalu mengingat kebesaran Sang Pencipta semesta. Oke. Sekali lagi, keajaiban akan terjadi jika tidak berhenti bergerak dan selalu mengingat kebesaran Sang Pencipta semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah, ketika Anda dekat, ketika Anda berusaha untuk mendekat, keajaiban akan terjadi, insya Allah. Oke. Berikutnya kita akan membuka seperti biasa PR Anda minggu kemarin. Nah, dan PR untuk minggu depan, minggu kemarin sudah Anda selesaikan sebanyak 150 daftar nama baru yang akan menjadi tambahan aset bisnis Anda. Dan untuk PR minggu depan, PR-nya adalah Anda mengevaluasi jaringan bisnis Anda. Apakah Anda akan mengisi daftar nama 150 orang lagi? Dari pertemuan ke-10 hingga pertemuan berikutnya, Anda harus memperbanyak melakukan diskusi dengan jaringan Anda. Karena saya yakin ketika Anda melakukan dengan pola yang benar, dengan cara yang benar, dari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, Anda sudah memiliki jaringan yang bisa menghantarkan kepada kondisi Anda, kepada kesuksesan Anda. Dan ketika Anda sudah memiliki jaringan, tugas utama Anda, dan Anda sudah menjadi seorang leader, dan tugas utama seorang leader adalah melakukan pola pembinaan. Makanya di minggu ke-11 sampai dengan minggu ke-15 yang harus Anda lakukan adalah pola full pembinaan. Oke? Baik, Imopreneur, selesai sudah, ya. Selesai sudah pertemuan kita malam ini, dan kita akan bertemu kembali minggu depan di perjalanan minggu ke-11. Oke, terima kasih. Semoga saya dan Anda semua tetap diberi semangat, tetap diberikan kesehatan, dan
pada akhirnya kita bisa sama-sama mencapai puncak kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu komando.